Bulan lalu ada seorang lulusan S2 yang lamar direktur di perusahaan saya. Dia mintanya gaji 25 juta. Nah, saya nanya ke dia, apakah sebelumnya punya pengalaman di usaha kesehatan atau rumah sakit? Dia bilang katanya belum pernah. Nah, saya tanya apakah bisa kira-kira menambah penghasilan kira-kira 1 juta per hari di rumah sakit. Karena kan gajinya minta 25 juta. Nah, jawabannya nggak jelas. Ya, akhirnya yang bersangkutan saya suruh pulang dan saya nggak telepon lagi. Jadi sebagian lulusan sarjana, magister ataupun S3 sekarang itu, sebagian juga yang online ya, waktu zaman pandemi dulu, sebagian terlalu pede. Yang terlalu pede bahwa dia memiliki kecerdasan atau kapasitas yang tinggi itu masuk dalam efek Dunning-Kruger, yaitu bias kognitif yang menilai kemampuan dirinya itu terlalu tinggi hanya karena dia berpendidikan tinggi. Efek ini hampir terjadi di kebanyakan orang. Bahkan saya pun kadang-kadang mungkin juga merasa lebih pintar kadang-kadang. Dan itu salah satu kelemahan ya. Sebenarnya dunia pendidikan itu jelas sudah mengalami inflasi. Dalam artian memang naik nilai tukarnya karena semakin komersial. Tetapi sesungguhnya turun nilai intrinsiknya. Karena jumlah sarjana itu semakin banyak. Ketika jumlah ijazah sarjana itu sudah dicetak terlalu banyak, sama seperti uang, jikalau dicetak terlalu banyak, nilai dasarnya, nilai tukarnya itu sebenarnya makin menurun. Ya sekarang bagaimana? Nggak menyebutkan bahwa pendidikan kualitasnya tidak semakin menurun, karena mayoritas universitas sekarang tuh menerima mayoritas pendaftar. Seleksi umumnya hanya formalitas. Terus perguruan tinggi juga rata-rata sudah mengubah namanya menjadi universitas untuk menaikkan daya jualnya. Nilai A itu zaman saya kuliah dulu sangat sulit diberikan. Sekarang terlalu mudah diberikan pada para mahasiswa supaya animo dan kenyamanan mahasiswa kuliah di situ tuh meningkat. Lalu mahasiswa itu sekarang diperlakukan sebagai konsumen yang harus dipuaskan. Jadi pendidikan untuk mencerdaskan mahasiswa itu sudah tidak terlalu penting lagi. Kemudian kelulusan cepat juga diprioritaskan demi kepuasan konsumen, yaitu mahasiswa. Lalu kelas karyawan dan kelas Sabtu Minggu diperbanyak demi kepuasan konsumen juga, yaitu mahasiswa tadi. Akhirnya kualitas pendidikan makin menurun. Makanya sekarang itu kenapa banyak sekali sarjana pengangguran. Dari 18 juta sarjana itu yang menganggur kira-kira 3 jutaan. Dari ratusan ribu lulusan S2 itu juga penganggurannya sebagian karena lulus S1 nggak bekerja, akhirnya naikin daya tawarnya dengan kuliah S2 dan ternyata sebagian juga tetap nganggur. Padahal ada ratusan ribu lulusan S2. Kemudian lulusan S3 doktor itu ada sekitar 50 ribu. Nah, semakin naik stratanya, bahkan profesor itu ada sekitar 7.000 sampai 10.000-an orang. Makin naik memang daya tawarnya makin tinggi, tapi tanpa pengalaman di lapangan itu tetap daya tawarnya juga nggak akan terlalu tinggi. Makanya itu lebih penting itu terima kerja dulu. Gaji nggak usah minta yang tinggi dulu. Yang penting memiliki pengalaman kerja. Nah kemudian baru ketika sudah mendapatkan ilmu cukup banyak dan ada peluang baru di perusahaan lain, ya silahkan. Ya menjadi kutu loncat pun ya nggak apa-apa. Orang untuk masa depan kok. Tapi maksudnya agak turunkan dong standarnya. Biar nggak terlalu lama menganggurnya.